وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, al-hadirun wal-hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pendengar yang menyimak siaran kita pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Sungguh ini suatu kegembiraan dan kebahagiaan bagi kita. Karena dengan belajar agama ini mengingatkan kita kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah ini menenangkan hati. Ini akan menaikkan iman kita dan imun kita insyaAllah. Dan ini kesempatan kita tajdidul iman, memperbaharui iman. Sebab iman sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Sesungguhnya iman itu la yakhlaq, usang di dada-dada setiap orang di antara kalian, kama yakhlaqu thawbu, sebagaimana usangnya pakaian. Pakaian usang kita tidak mau memakainya. Malas. Maka iman pun ketika lagi usang, kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam kebaikan. Apa jalan keluarnya? Fas'alullaha an ayujaddidal imana fi qulubikum. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah perbaharui iman yang ada di hati-hati kalian. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan malam ini inilah majlis yang keempat dari Hadiun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. 30 pelajaran seputar bulan Ramadan. Kita akan ambil majlis yang keempat ini, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbuka. Ingat,
sebagaimana ucapan Abu Dzar Al-Ghifari, "Ma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa 'allamana 'ilma kulli syai'in hatta at-tayra yuqallibu janahaihi fis sama'." Hatta at-tayr. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal dunia sampai-sampai melainkan diajarkan ilmu segala-galanya, sampai-sampai bagaimana burung membolak-balikkan sayapnya di udara diajarkan ilmunya. Apalagi yang kaitannya dengan saum, kaitannya dengan berbuka puasa. Ini Nabi alaihissalatu wassalam tidak ketinggalan menjelaskannya. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutabat, kurma-kurma masih muda atau masih basah. Kurma-kurma basah yang belum mengering, baru matang sebelum salat. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ. Kalau tidak ada rutabnya, kalau tidak ada kurma yang basah, dia gunakan kurma yang kering, yang sudah dikeringkan, yang sudah mengering. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ, kalau tidak ada pula, hasawatin mimma, seteguk dua teguk air. Nabi SAW berbuka dengan seteguk dua teguk air. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Faya ayyuhal abd, wahai hamba-hamba Allah, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, Ramadan semakin hari semakin mendekat. Perhatikanlah petunjuk Nabi SAW dalam berbuka ini. Ringkasannya sebagai berikut. Yang pertama, idza aftarta min siyamika, ketika berbuka setelah puasa, di saat terbenamnya matahari, thumma atimmus siyama ilal lail, sempurnakan saum itu sampai malam. Malam itu aqbalal lail min hahuna, datang malam dari timur, wa adbaran naharu min hahuna, hilang siang dari barat, wa gharabatis syams, kemudian matahari tenggelam, faqad aftara as-shaim, maka berbukalah orang-orang yang berpuasa. Nah, ketika kita berbuka, faftur ala rutab, berbuka dengan kurma yang basah. Wal takun rutabat qalilat, tetapi ingat sedikit saja, ya, dengan bilangan ganjil, entah 3 atau 5 atau 7. Fa in lam tajid rutabat atau fa in lam tajid rutaban fa'ala tamarat. Kalau tidak menemukan kurma yang basah, gunakan kurma yang sudah kering. Kalau tidak ada, seteguk 2 teguk air. Dan berusahalah mempraktikkan sunnah ini dengan kita membeli kurma basah. Kalau enggak, beli kurma yang kering. Kalau enggak, ya dengan air. Kalau enggak, ya dengan apa saja. Asal yang kita gunakan berbuka itu halal. Jangan sampai kita berbuka dengan yang haram, menggunakan rokok. Nanti kalau rokok, doanya kira-kira bagaimana ya? Ya. Gunakan yang halal. Karena ingat, Allah Azza wa Jalla sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makan yang halal dari apa yang kami karuniakan kepada kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, idza aftarta minas siyam, apabila kita sudah berbuka, fad'u, berdoalah dengan apa yang datang di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza afthar,
Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka, ya, ketika sudah berbuka beliau berdoa, "Dhahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah." Dhahabadh-dhama'u, telah hilang haus dan dahaga. Wabtallatil 'uruq, kemudian urat-urat sudah basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahalanya tetap insyaallah. Dan tentu ada hikmah. Kenapa menggunakan kurma? Kenapa menggunakan air? Pasti punya hikmah. Perut kosong, tenaga lemah. Maka yang paling bagus untuk memberikan kekuatan adalah dengan yang manis-manis, ada zat gula. Ini ada pada kurma. Ini keistimewaan kurma. Kalau dijadikan makanan, dia bisa jadi makanan. Kalau dijadikan sebagai buah-buahan, ya, dia bisa jadi buah-buahan. Maka lihat Maryam ketika beliau melahirkan putranya Isa alaihi salatu wassalam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Huzzi ilaiki bijid'in nakhl. Ya, gerakkan pangkal kurma itu. Bijid'in nakhlati tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Niscaya akan berjatuhan, ya, bagimu rutaban janiyya, rutab, ya, kurma basah, ya. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Jadi ini diantara hikmah ketika kita diperintahkan untuk berbuka dengan rutab, kurma yang masih basah, yang belum kering. Dan itulah dia zikir kita, doa kita sehabis berbuka. Dhahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Adapun doa yang terkenal, yang masyhur, yaitu apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana statusnya hadis ini telah disebutkan oleh para ulama kita, bahwasanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ini dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya hadisnya lemah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Mu'adz ibn Zuhrah, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini hadisnya dhaif. Adapun yang sahih atau yang hasan, itulah dia tadi, Allahumma dhahabadh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Baik. Yang ketiga, ajjilil fitr minas sawmi fawra ghurubis syams. Segeralah berbuka ketika matahari terbit, terbenam. Ya, segeralah berbuka ketika matahari terbenam. Wala tata'akhir, jangan lambat-lambat. Nunggu gelap dulu. Ya, jangan diperlambat. Wah, ini kita ihtiyat, kita waspada, kita hati-hati. Tidak ada lebih waspada dalam kehidupan beragama selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang paling waspada, para hadirin. Ya.
Dan rata-rata jadwal untuk berbuka puasa maghrib ini ya dimundurkan. Ya, dalam bentuk ihtiyat katanya. Nah, sekarang kalau kita melihat matahari itu terbenam, langsung berbuka. Berdasarkan hadis Sahal ibn Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Senantiasa manusia ini dalam kebaikan selama mereka mempercepat buka puasa. Selama mereka mempercepat buka puasa, mereka dalam kebaikan. Berarti kalau kita lambat-lambat berbuka puasa, nunggu ayam naik, nunggu gelap, maka ini akan hilang kebaikan dari kita. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Kita ini mau yang baik apa mau yang tidak baik? Kalau kita mau yang baik, ikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi harus kita pastikan terbenam apa tidak. Yang keempat, litakun mimman yu'ajjilul iftar min siyamihi wa yu'ajjilus shalah. Hendaklah kita termasuk orang-orang yang segera berbuka, artinya begitu terbenam, mulai. Kemudian juga segera melaksanakan ibadah salat. Ya, jangan sampai kita termasuk orang mengakhirkan berbuka, mengakhirkan salat juga. Telah dikatakan oleh Atiyah rahimahullah. Beliau berkata, dakhaltu ana wa Masruqun ala Aisyah radhiyallahu anha. Aku, kata Atiyah, bersama Masruq mendatangi ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kami bertanya, ya ummul mu'minin, hai ummul mu'minin, rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahaduhuma yu'ajjilul iftara wa yu'ajjilus shalah. Satunya segera berbuka ketika terbenam matahari, kemudian segera salat maghrib. Wal akharu yuakhirul iftar wa yuakhirus shalah. Yang satunya memperlambat berbuka, nunggu gelap dulu, nunggu naik ayam dan semisalnya. Ya, dan mengakhirkan salat. Diakhirkan iftar, otomatis diakhirkan salat. Qalat ayyuhum alladhi yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilus shalah? Qala, ibunda bertanya, siapa yang segera berbuka dan siapa yang segera salat itu? Qulna Abdullah, yakni bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Qalat kadzalika kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia cara, itulah dia praktiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segera berbuka, segera salat. Maka lihat maghribnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai maghrib, masih kelihatan ya sasaran tembak untuk memanah. Begitu Nabi selesai salat maghrib. Kenapa? Menunjukkan ya bahwasanya begitu terbenam matahari, azan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, para sahabat salat sunnah 2 rakaat, kemudian salat. Ya. Disegerakan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka hendaklah salat maghrib setelah kita berbuka berdasarkan perbuatannya Rasulullah SAW. Jangan sampai salat duluan baru berbuka. Ya, tetap berbuka duluan, kemudian setelah itu segera salat. Poin yang kelima, kum bitaftir shaimin. Laksanakanlah ibadah dengan memberikan orang-orang berpuasa untuk berbuka. In tayassar, kalau bisa, ditahsula ala mithli ajri man fattartahu, agar engkau mendapatkan pahala seperti orang yang engkau berikan berpuasa. Ya, sekarang kan tidak boleh kita bukber, buka barang. Ya, tidak usah buka barang, tapi kirimkan dia ke rumah-rumahnya.
Justru ini akan lebih ikhlas. Insya Allah. Kenapa kita harus mengantarkan? Kita lebih dapat pahala. Berdasarkan hadis Zaid ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu arda, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaima." Barang siapa yang memberi orang yang berpuasa berbuka, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Ghaira mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-shaimi syai'a. Hanya saja tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa yang kita beri berbuka. Sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, "Man fattara shaima." Siapa yang memberikan orang berpuasa berbuka, kana lahu mithlu ajri. Kana lahu mithlu ajri. Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa yang diberi berbuka itu. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang diberi berbuka tersebut sedikit pun. Ya. Berapa yang kita bisa? Yang keenam, qad ja'alallahu laka ayyuhas shaim farhatain. Hai orang-orang yang berpuasa, Allah Azza wa Jalla berikan kita dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bini Adam yudha'aful hasanatu asyra amthaliha. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, ila 700 dha'b, sampai 700 kali lipat. Diterangkan dalam hadis yang lain, an-nasu arba'atun wal a'malu sittatun, kata Nabi SAW. Manusia itu ada 4 jenis dan amalan itu ada 6 jenis. Amalan itu ya, mujibatan yang pertama dan kedua. Wajib. Pertama, mati di atas tauhid, wajib surga. Mati di atas kesyirikan, kekafiran, wajib neraka. Kemudian mithlan bimithlin. Kemudian semisal. Ya, mana yang semisal ini? Man hamma bihasanatin, berangan-angan berbuat baik, falam ya'malha, tidak dilaksanakan karena ada sebab syar'i, kutibat lahu hasanah kamilah, dicatat 1 kebaikan. Wa man hamma bisayyi'atin, siapa berangan-angan berbuat keburukan tetapi dia tidak jadi mengerjakannya karena Allah, kutibat lahu hasanah kamilah, dicatat 1 kebaikan. Sudah 4. Kemudian Nabi SAW sebutkan, ya, fa idza amilaha, ya, dan apabila seorang mengamalkan amal saleh, maka kutiba lahu hasanah ila asyri amthaliha, Allah catat baginya 1 kebaikan sampai dilipat gandakan menjadi 10. Wa man tasaddaqa aw man anfaqa fi sabilillah, siapa berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla, yudha'af lahu ila 700 dha'b, dilipat gandakan menjadi 700. Hadis ini Nabi SAW katakan di dalam hadisnya, kullu amali ibni Adam yudha'af lahu aw yudha'aful hasanatu asyru amthalihi ila 700 dha'b. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan 1 kebaikan menjadi 10 kali lipat sampai 700. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, illa saum, kecuali saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Innahu li, dia milikku, aku yang membalasnya.
Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Bagaimana tidak? Keistimewaannya puasa itu seorang meninggalkan syahwatnya, nafsunya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya. Karena apa? Karena Allah. Padahal apa? Dia bisa makan sembunyi-sembunyi, dia bisa minum sembunyi-sembunyi, dia bisa jima sembunyi-sembunyi. Tapi dia tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia tinggalkan karena Allah. Maka di sini pentingnya iman dan wahtisaba. Lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, ketika dia berbuka gembira. Dekat terbenam matahari sudah ini. Lebih gembira lagi ketika lebaran. Ya. Lebih gembira lagi ketika lebaran. Itu yang pertama. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dia akan gembira ketika bertemu dengan Allah. Kenapa? Dia datang membawa saum. Dan dia akan masuk dari satu pintu yang khusus untuk dia, Ar-Rayyan. Tidak akan ada orang lain yang masuk dari pintu tersebut. Wala khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari wanginya kasturi. Yang sudah kita jelaskan faedah yang dibawakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Bagaimana kemuliaan bau mulutnya orang-orang yang berpuasa. Dikatakan oleh beliau, bau mulut orang berpuasa lebih agung di sisi Allah dari darahnya orang-orang yang mati syahid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi Allah Azza wa Jalla berikan orang yang berpuasa itu farhatain, dua kegembiraan. Yang ketujuh, Sammillah inda iftarika. Ketika berbuka, mulai berbuka baca bismillah. Demikian juga seluruh makan minum kita. Baca bismillah dan gunakan tangan kanan. Ya, jangan lupa zikir bismillah. Ya, tidak bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja. Sebagaimana dalam Sunan Nabi Daud, ya. Dan hadis yang lainnya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur ya anak tirinya, anaknya Musalamah, yaitu Amr bin Salamah, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hai nak, baca bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makan apa yang ada di depanmu. Jadi baca bismillah dan tangan kanan. Wahmadillah ta'ala ba'da iftarik. Dan jangan lupa memuji Allah selesai iftar. Setelah kita makan, ya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Berdasarkan hadis tadi yang kita sebutkan, hadis Amr ibn Abi Salamah, beliau mengatakan kuntu gulaman, aku masih kecil ya di asuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tanganku berkeliling di bejana-bejana tersebut. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkanku, hai nak, baca bismillah, makan dengan tangan kananmu, makan apa yang ada di depanmu. Lalu beliau mengatakan, fama zalat tilka ti'mati ba'd. Sejak saat itu sampai sekarang itulah caraku untuk makan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardhah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yardha 'anil 'abd an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meridai seorang hamba ketika dia makan, dia memuji Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan tunggu dia itu sendawa. Alhamdulillah. Ini kita buat-buat, tidak ada dalilnya. Ya. Dan ini Nabi SAW membenci al-jusha', orang bersendawa ini. Kuffa anna jusha'ak. Tahan itu sendawamu. Ya.
Jadi kita makan, minum, alhamdulillah, sudah selesai. Begitu mulai, bismillah. Aw yashraba syarbata fayahmaduhu 'alaiha, dan Allah Azza wa Jalla senang melihat seorang hamba ketika dia minum, dia memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kenapa para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla? Ini yang akan memberikan keberkahan. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Sehingga apa? Iblis dan syaitan tidak bisa makan bersama kita, tidak bisa minum. Tapi sebaliknya kalau kita tangan kiri, tidak baca bismillah, inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimali. Setan itu makan minum dengan tangan kirinya. Kemudian ketika dia tidak baca bismillah, setan ikut makan. Setan pun ikut minum. Waliyadzubillah. Ini poin yang ke-7. Kemudian poin yang ke-8. Dan ini poin yang terakhir dalam masalah ini. Idza kunta sha'iman. Apabila engkau berpuasa, fa'akthir minad du'a. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa ini adalah salah satu atau puasa merupakan salah satu asbabul ijabah, sebab dijawabnya doa seseorang. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah tabaraka wa taala. Da'watul walid, doanya orang tua kepada anaknya. Entah itu doa baik ataupun doa buruk. Karena Nabi SAW melarang, la tad'u ala auladikum. Jangan kalian doakan celaka anak kalian. Ya, doakan kebaikan. Yang kedua, wada'watus sha'im, doanya orang berpuasa. Yang ketiga, wada'watul musafir, doanya orang yang bepergian. Maka oleh karena itu adalah asbab dikabulkannya doa oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Benar-benar kita manfaatkan waktu puasa itu untuk berdoa, termasuk juga di saat kita berbuka atau sebelum kita berbuka. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "A'jazun nas man ajiza 'anid du'a." Orang yang paling lemah yang tidak bisa berdoa. Kenapa? Karena berdoa itu tinggal menggerakkan lisan. Bahkan kita berangan-angan pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tamanna ahadukum falyukthir." Apabila seorang berangan-angan, banyak-banyaklah angan-angannya, fa innama huwa yad'u rabbahu, karena dia itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka angan-angannya, tekadnya, hendaklah cita-citanya yang baik-baik, karena itu bagian dari doa. Wa abkhalun nas man bakhila bis salam, dan orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau mengucapkan salam. Itu dia para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ambil di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbuka. Tetapi sebelumnya kita akan ambil faedah di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, man akala dhanna anna al-fajr lam yatlu'. Siapa yang makan sahur, dia mengira subuh belum tiba. Lam yafsud shaumuhu indal jumhur. Maka puasanya tidak rusak menurut mayoritas para ulama. Kenapa? Li'anna al-ayah dallat, karena ayah menunjukkan ala anna al-ibahah, kebolehan makan sahur, ila an yahsulat tabyin, sampai nampak. Jadi kalau masih berbeda pendapat, ini sudah muncul apa tidak, dan dia makan, sah insyaallah puasanya.
Demikian juga perbuatan Ibnu Umar. Ibnu Umar perintahkan orang untuk melihatkannya fajar. 2 orang disuruh. Dia minum. Ditanya bagaimana? Satu mengatakan sudah terbit. Yang satu mengatakan belum terbit. Maka apa? Ibnu Umar minum. Karena Allah mengatakan hatta yatabayyan, sampai jelas. Kemudian faedah berikutnya awqatus sahabah. Waktu-waktunya para sahabat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit tasahhara, mereka berdua makan sahur. Falamma faragha min suhurihima, begitu mereka selesai makan sahur, qama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah. Setelah itu Nabi berdiri langsung melaksanakan salat subuh. Salat. Qulna li Anas, kami bertanya kepada Anas, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa jarak antara selesai sahur kemudian masuk salat? Qala qadra ma yaqra'u ar-rajul 50 ayat, seukuran seorang membaca 50 ayat. Ibnu Abi Jamrah berkata, fihi isyarah. Di sini ada isyarat anna awqatahum, bahwasanya waktunya para sahabat tuh kanat mustaghraqatun bil ibadah, dipenuhi dengan ibadah. Jadi waktu-waktu mereka tidak ada yang disia-siakan. Waktu mereka benar-benar dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya besok malam dengan tema yang lain, masih juga ya seputar saum, dan akan kita ambil insyaallah besok, yaitu tentang as-suhur, makan sahurnya insyaallah taala. Baik, saatnya kita bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari para pemirsa, kita akan bacakan dan bisa dikirim melalui kolom komentar. Baik, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Bagaimana hukumnya seorang sholat tarawih dengan keluarga, cicil setengah tarawih, witir 1, sisanya sepertiga malam? Apa nih boleh? Kita katakan bahwasanya mencicil tarawih tidak ada masalah. Awal malamnya 5, nanti akhir malamnya tambah 5, tambah witir, selesai, tidak ada masalah. Tapi untuk 2 kali witir dalam semalam tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh kita berbuka tanpa menunggu azan seperti masyarakat pada umumnya? Kalau kita melihat matahari langsung tidak ada masalah. Tapi kalau kita tidak lihat, jangan. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam, kecuali diberitakan oleh orang yang thiqat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian di bulan Sya'ban Nabi memperbanyak puasa, tapi ada juga mengatakan pada 5 Sya'ban ke atas dilarang berpuasa. Iya, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini, apabila sudah masuk pertengahan Sya'ban jangan kalian berpuasa. Ini bagi yang tidak pernah berpuasa dari awal. Tapi kalau dari awal dia berpuasa, tidak ada masalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan pada kesempatan malam hari ini dari para pemirsa kita yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam ini. Baik, di sini ada pertanyaan lagi. Puasa Ayyamul Bid, Ustadz, mohon penjelasannya, tata cara melaksanakannya. Pertama kita katakan puasa 3 hari dalam sebulan. Ini juga saya sudah jelaskan di dalam buku ya, variasi sunnah dalam ibadah. Ya, kalau dikatakan Ayyamul Bid, itulah dia 13, 14, 15 bulan atas.
Dan puasa 3 hari dalam sebulan ini bisa dilaksanakan awal bulan, tengah bulan maupun akhir bulan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian kita digalakkan pada awal Ramadan berniat untuk berpuasa keseluruhan bulan. Dan setiap malam berpuasa perlu berniat juga kan. Tapi kalau orang perempuan, katalah pada hari kelima datang haid, nanti lepas bersih haid macam pula niatnya. Pertama namanya niat itu di hati, tidak perlu repot. Orang yang gila baru dia berbuat tanpa niat. Jadi orang yang sehat tidak ada yang dia berbuat tanpa niat. Jadi niat itu perbuatan hati, ada keinginan berpuasa, itulah dikatakan niat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Bagaimana hukum seorang salat orang yang sholat tarawih berjamaah dengan sholat tarawih sendiri? Karena di rumah saya sendiri. Selain itu juga pemerintah merintahkan sholat tarawih di rumah dan jangan kumpul-kumpul. Pertama kita katakan bahwasanya kalau sendirian di rumah, insya Allah dia dapat pahala sesuai dengan niatnya. Dia ingin berpahala berjamaah, tapi qadarullah, keadaan mengharuskan dia tidak bisa kumpul untuk sholat, maka pahalanya sesuai dengan niatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah kita dalam keadaan sholat baca surah setelah Al-Fatihah bacanya pakai Al-Quran, artinya langsung memegang Al-Mushaf? Tidak ada masalah untuk sholat sunnah atau sholat tarawih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah mendahulukan zakat mal sebelum haulnya? Boleh, berdasarkan perbuatan Nabi SAW mengambil dari Al-Abbas. Zakat untuk 2 tahun diambil duluan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah kita gosok gigi pada siang hari memakai odol? Para ulama kita sudah menjelaskan, jikalau odol tersebut tidak masuk, rasanya tidak keras sampai ke tenggorokan, tidak ada masalah. Ya, sebagaimana ada siwak itu keras sekali dia rasanya, siwak ini tetap hukumnya boleh. Karena Nabi SAW menjelaskan, laula an asyqa la ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah. Andai kata tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali salat. Maka tidak ada ketentuan kapan boleh atau kapan tidak boleh, tapi semuanya boleh. Asal dijaga jangan sampai tertelan dengan sengaja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita 3 pekan tidak salat Jumat karena wabah. Kalau karena wabah ini uzur syar'i. Yang 3 kali berturut-turut itu tanpa asbab baru dikatakan munafik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan salat tarawih dengan 2 imam? Imam asli dari salat Isya sampai 21 rakaat. Ketika dapat 8 rakaat mengangkat imam baru untuk witir yang ikut 21 menunggu selesai witir. Pertama kita katakan ya, yang 8 dipersilahkan untuk duluan selesai, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana menanggapi subhat di tengah wabah ini? Kemal boleh pasar, berani jalan namun masjid tutup. Pertama, kita difatwakan oleh para ulama kita tidak boleh ke masjid. Ya, tidak ada fatwanya tidak boleh ke pasar. Ya, kemudian masalahnya kalau sholat dimanapun bisa. Tapi kalau mau jual beli ya susah, tidak menemukan kecuali di pasar. Kecuali janjian duluan. Online dan semisalnya. Tapi kan tidak semua orang bisa online. Maka kita katakan yang difatwakan itu adalah sholat, bukan difatwakan ke pasarnya. Seandainya kata ke pasarnya difatwakan pun kita akan sami'na wa ta'na. Hadza huwa wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah bergabung bisa disampaikan pertanyaan ya melalui kolom komentar dari para pemirsa yang lain. Demikian juga yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini. Kita akan bacakan. Baik, di sini ada pertanyaan. Ustadz, batas waktu akhir sholat Isya kapan? Tengah malam. Itulah dia batas akhir waktu sholat Isya
ikhtiyariyah, waktu pilihan. Adapun waktu darurah sampai sebelum tibanya waktu subuh. Wallahu taala ala wa alam. Maksudnya waktu paling utama salat Isya. Kalau paling utama salat Isya diakhirkan sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ya, laula an asyqa ala ummati, ya, inna hadza la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Inilah waktunya kata Nabi SAW sehingganya tidak memberatkan bagi umatku. Jadi ya, salat al-Isya lebih bagus diakhirkan jikalau tidak memberatkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa. Baik, di sini ada pertanyaan lagi yang sudah masuk. Ustadz, apa boleh kita mengeraskan suara bacaan dalam sholat dengan maksud sambil mengajarkan anak kita dalam bacaan sholat? Tergantung sholat apa dulu. Kalau sholat jahriyah mesti dinyaringkan. Tapi sholat sirriyah tidak boleh terus-menerus. Iya, Nabi SAW kadang-kadang membesarkan suara bacaannya ketika sir. Ini lil i'lam, untuk memberitakan sahabatnya bahwasanya Nabi SAW membaca. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian di sini ada pertanyaan. Akhir-akhir ini wabah menjangkit daerah kita dan masuk zona merah. Bahkan pemerintah melarang untuk berkumpul. Salah satunya Jumatan ditiadakan sementara. Tapi desa saya tetap Jumatan seperti biasa, Ustadz, tidak hiraukan edaran pemerintah. Bagaimana sebaiknya sikap saya? Pertama, kalau sudah ditetapkan zona merah, ya jangan. Karena Allah Azza wa Jalla perintahkan wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan mereka lebih tahu maslahatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apa hukumnya menunggu sholat syuruk di rumah ketika wabah? Karena tidak bisa melakukan di masjid. Sudah kita sebutkan bahwasanya masjid terakhir Masjidul Buyut, masjid rumah kita. Kalau itu di tempat masjid rumah kita, insya Allah kita dapat pahala juga seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara menyikapi orang yang mensahihkan doa berbuka puasa? Ya tidak bisa disikapi, artinya tidak bisa kita membenarkan. Ya, karena siapa yang mensahihkan? Kalau selera kita mensahihkan, ya hatta yang rusak pun kita sahihkan kalau kita suka. Jadi kembali kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ingat, para ulama itu melemahkan tidak sembarang. Karena apa? Kalau ada jalur-jalur yang lain bisa menghasankan hadis, itu akan dihasankan. Dan andai kata kita pakai kaidah seperti ini, itu apa? Semua ya menurut saudara kita disahihkan, menurut saudara kita disahihkan. Tidak ada yang lemah, semua hadis semuanya bisa sahih. Kenapa? Karena menurut ya orang sebelah, tetangga sebelah. Ya, maka tidak ada kebatilan dengan kaidah yang seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini. Ada yang ingin bertanya? Baik, di sini ada pertanyaan. Saya tahun kemarin pernah bernazar kalau hutang saya lunas bulan Sya'ban depan saya akan sembelih kambing. Tapi sekarang hutang saya pada saat bernazar sudah lunas. Tapi hutang tambahan setelah bernazar belum dapat saya lunasi. Kita katakan bahwasanya tidak masuk dalam hutang, tidak masuk dalam ya syarat. Karena dia mengucapkan kalau hutang saya lunas saya akan bernazar. Lunaslah, saya akan potong kambing. Lunaslah hutangnya. Atau setelah dia bernazar, utang lagi. Ya, kita katakan mana hutang sebelum bernazar, kalau sudah lunas berarti wajib untuk dilaksanakan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik, kita baca lagi dari pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam ini. Baik, di sini ada pertanyaan lagi.
apakah wanita boleh memakai misk taharah sebagai wangian untuk pergi kajian ke masjid? Pertama, selama itu minyak wangi, ya, berada wanginya, karena sifat minyak wangi perempuan, ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Ya, nampak warnanya, tersembunyi wanginya. Itu minyak wanginya perempuan. Nah, sekarang misk taharah itu digunakan untuk setelah mandi haid. Nah, ya, kemudian dibersihkan, dioles itu sebagai antibiotiknya. Ya, begitu selesai. Tidak boleh dicelupkan atau dicolekin di pakaiannya. Kalau dicolekin pakaiannya, melewati laki-laki, dia berzina. Kalau muncul wanginya, dihukumi dia berzina. Kemudian dia harus pulang, dia cuci pakaiannya dan dia mandi besar. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, ayyuma imra'atin massat bakhuran fala tashhad ma'na al-isya al-akhirah. Wanita yang memakai bakhur, minyak wangi yang dibakar, ya, maka tidak boleh dia untuk ikut salat, ya, isya al-akhirah, itu salat isya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan di sini, yang sudah masuk dari para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini. Salat al-falaq, surat al-falaq, boleh kita baca pada rakaat ketiga atau pada rakaat keempat? Pertama, kita katakan bahwasanya membaca surat itu keumumannya pada rakaat pertama dan kedua. Tapi rakaat ketiga dan keempat kadang-kadang boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pemirsa, bagaimana hukumnya membayar fidyah bagi ibu yang tidak puasa karena sedang menyusui? Hukumnya wajib dia bayar fidyah karena menyusui. Fidyahnya untuk satu hari satu fakir miskin diberikan makan yang mengenyangkan. Ada nasinya, ada lauk pauknya, termasuk ada dagingnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apa saja mengurangi pahala puasa Ramadan? Seluruh perbuatan dosa selain dari yang membatalkan, ya, ini mengurangi pahala puasa Ramadan. Dan menurut sebagian para ulama, di antaranya Ibnu Hazm, dosa juga bisa membatalkan juga puasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana wanita tahun lalu hutang puasa karena haid 10 hari? Ya, sedangkan saya ingin mengganti, akan tapi dari kedokteran harus banyak minum dan banyak makan karena hanya virus corona. Pertama, kita katakan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kesembuhan. Ya. Maka saat sekarang ini silahkan terapi dulu, berobat. Begitu selesai sehat, nanti baru mengqadha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustaz, saya melahirkan anak pertama di bulan Ramadan sekitar 7 tahun yang lalu. Sisa 9 karena merasa tidak mampu dan sudah saya difidyahkan. Apa wajib qadha? Kalau itu nifas, wajib qadha. Berbeda dengan seorang yang menyusui atau seorang yang hamil. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apakah berdosa bila kita sedang melaksanakan sholat sunnah di sekitar kita ada yang bernyanyi dan salawatan sehingga mengganggu kekhusyuan kita? Kalau kita tidak dosa, yang mengganggu yang berdosa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Tidak boleh satu sama lain saling mengeraskan suaranya dengan bacaan Al-Quran. Al-Quran saja tidak boleh. Apalagi, ya, bacaan-bacaan yang dibuat-buat oleh manusia, ya, yang bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana caranya agar hajat kita cepat diijabah oleh Allah? Mungkin ada amalan. Pertama, ud'u'allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin dijawab. Kemudian yang kedua, makanan, minuman harus halal. Karena itu sebab dijawabnya doa. Kemudian yang ketiga, waktu kita senang banyak-banyak berdoa. Insya Allah waktu susah doa kita cepat dijawab oleh Allah. Kemudian berikutnya, jangan tergesa-gesa. Mau dapat jawaban. Tapi berharap cepat jawaban, iya. Bagaimana orang tergesa-gesa?
ketika dikasih nasihat, engkau sholat tahajud minta sepertiga terakhir malam, itu waktu ijabah, Allah turun ke langit dunia. Oh, sudah 2 tahun saya coba tapi belum juga. Ini namanya orang tergesa-gesa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian Ustadz, sholat witir dan sholat tahajud mana lebih dahulukan dikerjakan? Kita katakan otomatis tahajud dulu baru witir, karena witir itu sebagai penutup. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apakah termasuk kemunafikan apabila mengolok-olok ayat Al-Quran meski dalam hati? Bagaimana cara menghilangkan ini? Mengolok-olok Al-Quran ini adalah kekafiran, bukan kemunafikan. Nah, bagaimana dalam hati? Ya, kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lagi mengulanginya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam ini yang ingin bertanya. Masih ada waktu kita sedikit untuk bertanya jawab. Kemudian ada pertanyaan di sini, apa hukumnya puasa dan Idul Fitri beda hari pada satu daerah? Pertama kita katakan ikuti ketetapan pemerintah. Karena Nabi SAW bersabda, as-shaum yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Puasanya kalian di hari kalian sama-sama mulai puasa, dan berbukanya hari rayanya di hari-hari kalian bersama-sama berhari raya, yaitu dengan penguasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada ibadah khusus di bulan Sya'ban? Dahulu para ulama salaf mengatakan Sya'ban syahrul qurra, bulannya para penghafal Quran. Di sini mereka mempelajari atau mengulangi Al-Quran mereka. Bahkan para ulama salaf ketika Sya'ban tiba mereka tutup toko, mereka baca Quran. Kemudian Nabi SAW sangat banyak berpuasa di bulan ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apa hukumnya apabila bulan Ramadan terjadi hamil besar sebagian dan nifas? Apakah bayar fidyah atau mengganti? Hamil besar cukup, kalau tidak mampu, ingat ini perlu diperhatikan. Namanya hamil menyusui itu bukan sebab untuk orang berbuka, tapi itu keringanan ketika tidak mampu untuk berbuka. Ya, dan cukup bayar fidyah. Adapun wajib dia qadha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang berbahagia, ada yang ingin ditanyakan pada kesempatan malam hari ini? Waktu kita tinggal sedikit lagi, ya. Baik. Saya kira demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma kshif anna al-bala'a wal waba' waz zalazila wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma kshif anna al-bala'a wal waba' wal kuruna. Allahumma kshif anna al-bala' fa innahu la yakshifuhu illa anta ya rabbal alamin. Allahumma arham ibadak. Allahumma arhamna bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma arham ibadak. Allahumma ihfadna wa ihfadh al-muslimina fi kulli makanin ya rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.